Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnahnya hingga Allah tutup usia mereka. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Beliau bertanya kepada para sahabat, ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Para sahabat menjawab, hadza yaumun nahri. Ini adalah hari kita berkurban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza yaumul hajjil akbar. Ini adalah hari haji akbar. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengagung-agungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagung-agungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Khairuddin azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Dunia ini adalah medan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya kami akan uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, dan dengan sebenar-benarnya ujian, sebenar-benarnya cobaan
dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Allah juga berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Kita semua akan diuji jemaah. Allah juga berfirman, Jalla wa ala, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana Allah timpakan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka, wadh-dharra, mereka ditimpa kesengsaraan, wazulzilu, dan mereka diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cobaan, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul, utusan-utusan Allah dan orang-orang yang beriman bersama utusan Allah tersebut mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Walifiddin azzani Allah wa iyyakum. Jadi kalau ditanya siapa ujiannya yang paling besar, jawabannya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, bukan kita. Ujian kita belum seberapa. Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang saleh, kemudian seterusnya. Kemudian kata Nabi, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Jika seandainya agamanya kuat, maka ujiannya pun akan sulit. Wa in kana fi dinihi riqatun ibtiliya ala hasabi dinihi. Dan jika seandainya agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Lalu apa kata Nabi jamaah? Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Sampai-sampai seorang hamba akan terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah melihat dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak memiliki dosa, dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian yang datang kepada kita, kalau kita sabar, kita ikhlas, kita husnudzan sama Allah, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan dinaikkan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau diuji sama Allah dengan mendapatkan orang tua yang musyrik, mendapatkan kaum yang tidak suka dengan beliau, ayahnya mengusir beliau, kaumnya berusaha untuk membunuh beliau. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api bukan untuk mempertahankan jabatannya, bukan untuk mempertahankan hartanya, akan tetapi beliau dilemparkan ke api hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, namun beliau lebih memilih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, Allah sebaik-baik pelindung. Lihat apa yang Allah lakukan untuk Nabi Ibrahim. Apakah Allah menurunkan hujan untuk memadamkan api? Apakah Allah menurunkan angin, menghembuskan angin untuk memadamkan api? Apakah Allah menurunkan es untuk memadamkan api? Tidak. Allah pencipta api, Allah penundukan api. Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Cobaan yang berikutnya, sepanjang tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari 86 tahun beliau berdoa minta dikaruniai seorang anak. Rabbi habli minas salihin.
ya Rabbku, anugerahkan kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Lalu 86 tahun begitu lamanya beliau berdoa. Beliau bersabar. Kita baru beberapa tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabah doa beliau. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira untuk Ibrahim dengan dikarunianya seorang anak yang amat sabar. Inilah buah dari kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji hamba-hambanya, menguji seluruh manusia. Tandanya Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, Inna idhamal bala ma'idhamil jaza. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan, bergantung pada besarnya ujian. Faman wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan. Kalau orang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Surga yang di dalamnya ada pohon-pohon yang mendekatinya. Kita tinggal metik, bukan kita yang susah metik, tapi pohon itulah yang mendekati kita, buahnya. Kemudian surga yang di dalamnya ada dipan-dipan yang tinggi yang indah. Surga yang di dalamnya terdapat bidadari yang cantik yang sudah Allah siapkan, sediakan. Sampai apapun kita membayangkan keindahan di dalam surga tidak sama dengan apa yang Allah siapkan, sediakan. Atatu li ibadiyya ma la ainun ra'at. Sungguh aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Atatu li ibadiyya salihin ma la ainun ra'at. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan keindahannya belum pernah dirasakan oleh hati manusia. Dan ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Imam As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan innamal ajru ala qadri sabr. Sesungguhnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan kadar kesabarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada kita, berarti Allah ingin kebaikan buat kita. Barangkali fulan kalau diuji dia ingat sama Allah. Barangkali fulan ketika diuji dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan baik lagi. Dia akan berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan timpakan musibah kepadanya. Khairuddin, azzani Allah wa iyyakum. Semoga setiap ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih kuat dalam menjaga iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang ridha, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir kehidupan yang husnul khatimah, penutupan yang baik, penutupan yang indah. Seorang meninggal di atas ketaatan, seorang meninggal di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana wa kaffir 'anna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447. Saya ucapkan kepada jemaah taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah yang ingin silaturahmi kepada Ustaz dan juga pada yayasan pengurus, silakan untuk memutar. Insya Allah kita bisa bertemu di tahun berikutnya. Amin.